Ayo, berikan benda ini pada Fatih dan biarkan dia menjinakkannya untukku. Kuil Lord of Light tidak semuanya dipindahkan sekarang. Lagi pula, ada banyak orang yang tidak begitu cocok untuk bertarung di Kuil Lord of Light. Pria gemuk adalah salah satunya. Selain Fatih, Lin Yu dan Zhang Yun tinggal di sini hampir sepanjang waktu, bukan di alam para dewa. Begitu suara Qin Yichen jatuh, pria gemuk itu bergegas keluar dari ruangan dan langsung menuju Qin Yichen. Tuan Cahaya, aku merindukanmu sampai mati. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan mendorong Fatih menjauh darinya. Jangan datang dengan tanda tinta itu, orang ini akan diserahkan kepadamu. Aku ingin kamu menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mengubahnya menjadi salah satu orang kami. Biarkan aku memperingatkanmu dulu, itu bisa mengerti kita. Mendengar ini, kegembiraan di wajah Fatih langsung menghilang, tetapi digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Tuan Cahaya, apakah kamu tidak bercanda? Bahkan jika Anda membunuh ayam, Anda harus menghindari ayam lain untuk membunuh mereka. Jika tidak ayam lain akan terlalu takut untuk bertelur. Kamu mengatakannya dengan belak-belakan, bagaimana aku bisa menjinakkannya? Qin Yichen mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fatih secara langsung. Jangan khawatir, Anda bisa melakukannya dengan tenang dan tidak memiliki beban psikologis. Mata murahan Fatih diam-diam menatap Qin Yichen. Tuan Light, jika aku mengacau, maukah kamu mengalahkanku? Mendengar kata-kata sederhana Fatih, bagaimana mungkin Qin Yichen mau menyalahkannya? Dan sebelum semuanya dimulai, dia bertanya apa yang terjadi setelah kegagalan, yang merupakan peningkatan besar bagi Fatih. Tapi Qin Yichen benar-benar mengabaikan permintaannya dan merangkul bahu Fatih. Dengarkan aku, nilainya tidak terukur untuk kuil penguasa cahaya. Jika kamu benar-benar tidak yakin, aku tidak akan mempermalukanmu. Paling-paling, aku akan membiarkanmu pergi untuk menguburkan orang-orang percaya. Jangan khawatir, aku pasti akan menyalakan lilin terbesar untukmu. Ketika Fatih mendengar ini, kakinya melunak karena ketakutan. Dan dia dengan cepat melangkah mundur. Tidak. Itu, Lord Light, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan yang terbaik dalam masalah ini. Dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Fatih adalah sumpah-sumpah. Dan dia tidak berbicara terlalu banyak dengan Qin Yichen. Dia langsung mengambil monster itu dan berjalan ke halaman belakang. Meskipun suaranya rendah, Qin Yichen mendengarnya dengan jelas. Hal aneh macam apa ini? Tapi itu tidak masalah. Selama itu adalah perintah Lord of Light, aku tidak bisa melakukannya di ujung jariku. Bagaimana dengan monster? Anak kecil, aku akan membawamu melihat monster yang sebenarnya. Jangan terlalu terkejut ketika itu terjadi. Jangan main-main. Aku akan memberitahumu bahwa metodemu untuk meminta bantuan tidak berguna. Bahkan jika kamu berteriak hari ini, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Di tengah senyum jahat Fatih, Qin Yichen mendengar jeritan dari makhluk racun. Ini bukan jeritan, tapi lebih seperti centil-centil kurang percaya diri. Kedengarannya lembut dan tidak memiliki banyak kekuatan. Qin Yichen juga tidak terkejut, hanya berkata dengan serius. Suara benda ini mengejutkan. Qin Yichen meraih keturunan telur cacing di sini, tetapi Qin Yichen tidak khawatir sama sekali. Di masa lalu, ketika Qin Yichen menggunakan kakinya untuk menghancurkan tubuh monster lain, telur cacing tidak merespons. Kemudian, ketika orang-orang dari para dewa muncul, telur cacing mulai bereaksi dengan keras. Meskipun dia menyerangnya pada saat terakhir, Qin Yichen tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa alasan dia menyerangnya adalah karena dia mencuri barang-barangnya, atau barang-barang yang dia rampok menyebarkan informasi kembali. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, bahkan jika benda ini memiliki momen kehangatan, itu tidak akan bertahan lama, apalagi meninggalkan tempat istirahatnya, menggerakkan tubuhnya yang kaku, melintasi hampir setengah jarak yang menjadi tanggung jawab Olympus. Bidang bintang, dan datang ke mencari masalah di kuil penguasa cahaya. Mengambil 10.000 langkah mundur, teleportasi langsung memotong petunjuk tentang alat transmisi. Worm ini tidak pernah mengerti apa itu alat transmisi. Setelah Qin Yichen menimbang pro dan kontra, Qin Yichen membawa monster ini kembali ke kuil penguasa cahaya. Bahkan jika domestikasi tidak berhasil, Qin Yichen tidak akan merasa kehilangan apapun. Bahkan jika monster ini dipotong-potong, itu akan memberi Qin Yichen banyak informasi. Ini adalah kesepakatan yang pasti. Satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak keuntungan yang bisa Anda peroleh. Setelah Qin Yichen selesai mengatur urusan di sini, dia terdiam lama. Sekarang mengandalkan kekuatan kuil Lord Cahaya, tidak mungkin untuk menjadi lawan telur cacing ini. Dan sekarang biarkan mereka berurusan dengan telur cacing ini bukan hukuman mati. Tetapi tidak mungkin untuk kembali sekarang. Sekarang setelah Anda berubah pikiran, saya khawatir Anda tidak perlu menunggu Mahkamah Agung untuk menemukan alasan. Dan Anda akan dapat sepenuhnya menelan kuil Tuhan Cahaya atas tuduhan membelot. Tetapi masalah yang ada sangat sulit untuk dipilih. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Itu masih terlalu sulit. Qin Yichen masih melebih-lebihkan garis bawah Mahkamah Agung. Dan orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan kuil penguasa cahaya untuk hidup. Sejak awal,
Mereka hanya ingin menghancurkan kuil penguasa cahaya, itu saja. Yah, tantangan kecil ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Hanya saja Mahkamah Agung tidak pandai menanganinya. Qin Yichen memejamkan mata. Sekarang orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tinggal di Mahkamah Agung Ilahi. Dalam situasi ini di mana ada musuh di semua sisi, terlalu sulit untuk menemukan jalan keluar. Zhao Wuling hanya menempati pintu masuk lorong ruang angkasa, dan bertahan dengan baik. Ada beberapa hal di dalamnya yang tidak bisa kita tangani sekarang. Setelah memberi Zhao Wuling perintah terakhir ini, Qin Yichen mengabaikan urusan luar dan berpikir sepenuh hati tentang bagaimana menghindari rasa malu Mahkamah Agung ini. Selama Anda menghindari waktu ini dan memberi kuil penguasa cahaya sedikit waktu untuk pulih dan pulih, tidak akan terlalu lama untuk memenangkan alam dewa. Qin Yichen relatif tenang, tetapi Zhao Wuling berbeda. Ketika dia mendapat pengingat terakhir Qin Yichen, dia melihat orang-orang percaya di sekitarnya. Itu, Lord Light punya perintah. Jangan biarkan kita bertindak gegabah, tapi kurasa agak terlambat untuk mengatakannya. Orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya menggaruk-garuk kepala tanpa daya. Sebelumnya, setelah mengetahui perintah Qin Yichen, mereka bergegas masuk dan mendobrak masuk ke sini, hanya untuk memberi wajah kuil penguasa cahaya. Terutama ketika mereka menemukan bahwa meskipun monster ini jumlahnya sangat besar, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, mereka langsung mulai maju dengan cara serba bisa. Sampai sekarang, ia telah maju hampir 100 mil di depan pintu masuk ruang angkasa. Tiba-tiba, Zhao Wuling melihat ke atas dan melihat ke kejauhan, di mana dia melihat orang yang agak malu terbang. Zhao Wuling segera memberi isyarat. Semua orang mematuhi perintah dan mendirikan aula cabang di tempat. Berdasarkan jarak ratusan mil ini, kita harus membawa kemuliaan penguasa cahaya ke dunia yang kotor ini.